Apa yang paling ikonik saat Hari Raya Galungan? Ya, tentu saja membuat penjor. Tapi ngapain sih bikin penjor? Apakah membuat penjor itu merupakan hal yang tidak berguna seperti yang netizen bilang? Penjor berasal dari kata unjor yang artinya melengkung. Tentunya merujuk pada lengkungan bambu pada bambu penjor. Bukan ungke unjor ya. Penjor merupakan ungkapan syukur atas panen yang berlimpah. Maka dari itu hasil panen juga ada di penjor. Seperti palo bungka, palo gantung, palo rambat yang contohnya seperti ubi jalar, padi, jagung, dan kelapa. Dari lengkungan itu juga disimpulkan sebagai gunung yang merujuk pada Gunung Besakeh yang berkaitan dengan naga Basuki. Kalau gunung pasti sudah bisa ditebak mengapa dikatakan sebagai salah satu sumber kemakmuran. Karena sumber air ada di sana. Namun, mengapa naga bisa juga disebut sebagai sumber kemakmuran? Mungkin pernah dengar nggak cerita Mani Angkeran? Nah, di cerita tersebut, secara gamblang menyebutkan bahwa naga memiliki banyak batu permata yang berharga. Dan saking penasarannya atau serakah mungkin ya, sampai ekornya dipotong untuk mendapatkan banyak harta yang berharga. Mengapa naga mempunyai kekayaan yang begitu berlimpah? Saya juga berpikir untuk apa ya itu ya. Nah, dari bincang-bincang dengan teman, dan ternyata bangsa naga itu sangat gemar bertapa. Dari tapanya itu, ia memperoleh banyak kekayaan dan suka membagikannya kepada manusia yang memberikannya persembahan. Persembahan apa yang disukai para naga? Saya di sini tidak bisa menyebutkan ya. Mungkin Anda bisa beli buku Alianor Hindu yang kayaknya Anda akan mendapatkan jawabannya di sana. Jadi ada keterkaitannya ya antara kemakmuran, gunung, dan naga yang ada dalam penjor ini. Semuanya menuju kepada kesejahteraan. Dan siapa saja yang memasang penjor? Yang pertama adalah yang panennya sukses, dalam artian ada hasil panen ya. Yang kedua adalah yang memiliki usaha. Jadi penjornya tidak saja dipasang di depan rumah namun juga di tempat usahanya. Kalau mereka yang tidak memasang penjor ya keluarga yang gagal panen di sawahnya tentunya. Jadi mereka tidak akan merayakan galungan jika ada paceklik atau panennya gagal. Dan yang kedua adalah adanya kesebelan atau kematian di keluarga tersebut. Secara umum, penjor hampir mirip dengan umbul-umbul, namun hiasan yang digunakan lebih rumit dengan rangkaian janur dan hasil panen. Berbeda dengan penjor hias yang hanya menunjukkan keindahan dari penjor. Di beberapa tempat di Bali, bambu yang digunakan untuk membuat penjor juga harus ada yang masih ada daunnya. Jadi harus menggunakan bambu yang baru. Mungkin ini salah satu bentuk pelestarian dari bambu yang memang penting keberadaannya untuk kepentingan upacara di Bali. Ada juga penjor yang penempatannya sanggahnya tinggi. Jadi sanggahnya mungkin sekitar ada di 2 meteran sampai 3 meteran di atas ya. Itu menandakan ada pengantin baru yang ketemu dengan Hari Raya Galungan. Dan bagaimana jika terhalang tiang listrik? Bagaimana bentuknya? Tanyakan saja pada truput yang bergoyang. Dan tentunya sebelum semua persembahan dihaturkan, ada rangkaian penyucian terhadap penjor seperti prayasita biakonan agar penjor layak menjadi tempat suci atau tempat untuk mempersembahkan sesaji. Dengan adanya perubahan zaman, ya penjor tidak lagi dibuat secara persorangan, bahkan mereka bisa membeli. Memang tidak salah karena itu pertukaran antara penghasilan atau hasil usaha dengan sarana upakara. Jadi kalau banyak waktu atau uangnya sedikit, ya pilihannya membuat sendiri. Ya, fleksibel itu. Namun yang menjadi permasalahan adalah orang yang memaksakan membuat penjor yang melebihi budget yang dimiliki. Belum lagi dia tidak tahu makna penjor atau kelengkapan dari penjor itu kurang. Dan hanya mementingkan bentuk yang mungkin biar terkesan kaya ya. Ya mau gimana, ada kok yang menghabiskan biaya sekitar 5 juta plus hanya untuk membuat penjor. Ya kalau punya uang sih nggak apa-apa ya. Nah, kalau saya bagaimana? Ya, penjornya dari dulu ya segitu-segitu saja. Penjornya dari bahan alami yang bahasa nistanya penjor yang rasakin. Atau penjor untuk pacara di lumbung. Ya, saking sederhananya. Jadi bakal dimasukin ke bolong yang ini. Dan satu lagi.
Pemasangan penjor galungan itu saat penampahan atau sehari sebelum hari raya Galungan. Namun saat ini ada yang memasang penjor bahkan 3 hari sebelum Galungan. Alasannya ya pulang kampung bagi yang merantau. Nah, udah masuk. Nah, dengan beragam bentuk dan fungsi, simbolik penjor merupakan sebuah budaya yang menjadi ciri khas perayaan umat Hindu di Bali. Mirip seperti pemasangan tebu saat Imlek atau pohon cemara saat Natal. Ya, itulah ragam budaya yang menjadi ikon atau ciri khas dari sebuah budaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini Dadah. bakalan Disek-sek ya biar tidak goyang. organik semua. Organik Go green, semua, go green. Ini diruncingin buat apa? Biar bisa masuk lah. Iya sih. Oh, penyangga gitu. Enggak lah. Di belakang aja. Proses pemasangan. Pak, ini apa namanya, Pak? Proses pemasangan apa ini, Pak? Ini masang sanggahnya. Pasang kepala. Kepala naganya. Pasang kepala. Iya, Berarti itu ekornya dong? Iya, ekor naga. Itu ekornya, ini kepalanya. Kebalik. Headstand. Headstand. Kan gitu di umbul-umbul tuh kan gitu. Coba lihat pasti Iya sih. kepalanya di bawah. Headstand dong. Headstand apa handstand sih? Itu ada karpet. Terus kalau Karpet ya? kepalanya di atas gimana mau ngasih sesuatu? Juga ya? Masa ekornya dikasih. Pasang dikeratkan oleh Go Green. Dikeretkan, terus hati-hati ya. Nih soalnya dengar. Diikatnya pakai tali Go Green. Tali, ya. Tali Go Green. Nah ini kelebihannya dari tali bambu. Yang bisa ngikat bambu, cuman bambu itu sendiri. Iya, ini kan talinya terbuat dari bambu. Heeh. Ini bambunya. Berarti Yang bisa ngikat dia sampai kerak gini ya cuman bambunya sendiri. Mandirinya sendiri. Mandirinya sendiri. Bisa mandiri. Ya kelas kacip nih. Kelasnya. ngikat. Kacip kan? Gol sana deh. Kacip. Jadi kita itu bisa giniin Iya yang diri kita sendiri jadinya. dong. Iya, yang bisa ngikat diri kita sendiri ya cuman diri kita sendiri. Nggak bisa orang lain. Oh. Kalau mau resign aja. Aduh, ini susah.